PGSD. Gimana semua kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah. Allahu Akbar, luar biasa. Oke, sebelum memulai kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Biar semangat, kita berkabar dulu ya. Selamat pagi semua. Baik. Selamat pagi semua. Baik. Selamat pagi untukku. Selamat pagi untukmu. Selamat pagi semua. Apa kabar? Oke, sekarang saya mau tanya ya. Siapa yang pernah lihat katak? Pernah nggak? Pernah. Lihat kupu-kupu pernah? Oke. Apakah dia langsung berubah menjadi besar? Tidak ya. Oke. Sebelumnya kita mengetahui bagaimana perubahan bentuknya, kita lihat dulu videonya ya. Oke. Morfosis katak. Katak merupakan hewan amfibi, yaitu hewan bertulang belakang yang hidup di dua alam, yakni di air dan daratan. Katak mengalami metamorfosis sempurna karena adanya perbedaan yang jelas antara tahap-tahap perkembangannya. Bagi katak, musim kawin biasanya terjadi saat musim semi bagi daerah yang tidak memiliki cuaca ekstrim seperti hujan dan salju, dan di musim hujan bagi daerah yang memiliki hujan tropis. Ketika katak jantan siap untuk berkembang biak, mereka menggunakan panggilan serat yang sangat nyaring untuk menarik perhatian pasangan. Tahap pertama, metamorfosis katak adalah bertelur. Katak betina bisa bertelur hingga 4.000 telur sekaligus. Wow, banyak sekali. Proses ini biasa dilakukan di perairan yang tenang, di mana telur-telurnya bisa berkembang dengan aman. Telur katak sangat basah dan lembut, sehingga mereka harus segera diletakkan di perairan atau tempat yang sangat basah. Bagi banyak spesies katak memang umum jika mereka meninggalkan telur-telurnya berkembang sendiri. Namun untuk beberapa spesies lainnya, para orang tua katak menetap dengan telur-telurnya untuk merawat mereka selagi mereka berkembang. Fase telur ini berlangsung selama kurang lebih 3 minggu sebelum telur-telur yang sudah terfertilisasi mulai matang dan menetas, sehingga keluar seekor kecebong. Tahap kedua, kecebong atau larva. Kecebong atau larva memiliki insang tidak sempurna serta mulut dan ekor yang panjang. Ketika baru menetas selama 1 atau 2 minggu pertama, kecebong tidak bergerak dengan banyak. Mereka makan sisa dari cangkangnya sendiri untuk memenuhi gizi yang sangat dibutuhkan. Setelah gizi yang telah didapatkan dari cangkang sudah cukup, mereka akan cukup kuat untuk berenang dengan sendirinya. Cebong hidup di dalam air, sehingga mereka memiliki insang untuk bernafas. Namun dalam tahap ini, paru-paru mereka sudah mulai berkembang agar ia nanti dapat bernafas di daratan ketika sudah menjadi katak. Karena banyak kecebong adalah herbivora, pada umumnya mereka akan makan alga dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Ketika mereka mulai tumbuh, kaki belakang mereka mulai berkembang. Selama badan mereka mulai memanjang, tentunya keperluan gizi mereka mulai bertambah, sehingga mereka mulai memakan tanaman-tanaman dan serangga. Kemudian, kaki depan mereka akan mulai berkembang dan ekor mereka menyusut. Insang mereka tertutupi oleh kulit. Fase kecebong berlangsung selama kurang lebih 5 minggu sebelum ia menjadi katak muda. Tahap ketiga, yaitu katak muda. Karena semua nutrisi disimpan dalam ekor katak sebagai makanan, katak muda tidak perlu makan apapun sampai ekornya benar-benar hilang. Di tahap ini, katak muda lompat ke darat untuk pertama kalinya. Fase ini hanya berlangsung selama 3 minggu sebelum ia menjadi katak dewasa. Tahap keempat, katak dewasa. Pada usia kurang lebih 12 minggu, insang katak akan sepenuhnya terserap ke dalam tubuh. Mereka juga akan mulai makan serangga yang ditemukannya di daratan. Tidak lagi makan tumbuh-tumbuhan di air. Setelah tahap ini, ia akan mengulang siklus hidupnya lagi dari pembiakan. Katak dewasa sangat berbeda dengan katak muda. Tak hanya terlihat dari ukurannya, namun ada beberapa fitur tubuh yang membedakan seekor katak dewasa dan katak muda. Itulah penjelasan mengenai metamorfosis. Jadi metamorfosis perubahan bentuk makhluk hidup. Tadi kataknya nggak langsung dewasa ya? Oke, kita lihat dulu ya. Metamorfosis itu perubahan ya. Jadi metamorfosis adalah perubahan bentuk yang menakutkan yang terjadi pada beberapa makhluk hidup selama siklus hidupnya. Proses ini merupakan bagian penting dari perkembangan makhluk hidup dan melibatkan perubahan fisik yang drastis. Oke, nama selanjutnya. Apa itu metamorfosis?
yaitu perubahan dan bentuk ya. Metamorfosis adalah proses transformasi fisik yang dialami makhluk hidup dari bentuk awal menjadi bentuk dewasa. Lalu tahap pertumbuhan. Perubahan ini terjadi melalui tahap-tahap pertumbuhan yang berbeda dengan bentuk tubuh yang berbeda di setiap tahapnya. Nah, tadi tahap-tahap metamorfosis. Jadi pertama dia perjalanan metamorfosis dimulai dengan telur ya. Jadi tadi dia pakai apa? Jadi telur dulu ya. Kataknya yang belum jadi katak dewasa. Lalu kalau ini pada pupa, larva ini terjadi pada kupu-kupu atau kepompong. Larva menetas lalu menjadi dewasa. Nah, ini metamorfosis pada kupu-kupu. Kupu-kupu dimulai dari telur, kepompong hingga kupu-kupu sayap dengan indah. Begitu juga dengan lebah dan lalat. Kamu pernah lihat kupu-kupu? Oke, apakah dia langsung seperti ini? Enggak ya. Oke. Nah, ini tadi kita katak ya. Pernah lihat katak? Pernah ya? Di kolam ada katak ya? Ada ya. Oke, jadi telur dulu ya. Lalu dia berudu. Lalu katak muda, lalu katak dewasa. Nah, ini pada ular juga ada ya. Banyak sekali metamorfosis. Perubahan bentuk yang mengagumkan siklus hidup, adaptasi dan keanekaragaman hayati. Pentingnya metamorfosis bagi makhluk hidup, yaitu untuk kelangsungan hidup itu sendiri, untuk reproduksi dan untuk ekosistem, yaitu menjaga keseimbangan makanan bagi makhluk hidup yang lain. Nah, jadi pentingnya dia bermetamorfosis yaitu yang pertama, menjaga lingkungan. Untuk melestarikan metamorfosis kita harus mengurangi polusi ya. Jadi kalau kita pengen melestarikan binatang itu sendiri, kita harus pertama mengurangi polusi, lalu lindungi habitat, lalu hindari penggunaan pestisida biar supaya hewannya tidak lari. Nah, jadi metamorfosis adalah perubahan yang menakjubkan dan penting dalam kehidupan makhluk hidup. Kita perlu menjaga lingkungan agar metamorfosis dapat terus terjadi dan keanekaragaman hayati tetap terjaga. Oke. Ya, metamorfosis ya. Perubahannya nih, kamu lihat ya, telur, berudu, berudunya ada kaki, katak muda, baru katak dewasa ya. Lihat perubahannya rumah. Telur, kecebong ya. Nih, dari telur, kita lihat dulu ya. Telur. Belum punya kaki. Kemudian nafasnya dengan insang. Kaki akan tumbuh menjadi katak muda yang memiliki ekor. Nah, setelah dewasa, ekor katak akan hilang. Dan kaki belakang katak akan lebih panjang daripada kaki depannya. Kaki yang panjang itu gunanya untuk melompat. Setelah melompat di darat, katak sudah bisa berenang di air dengan selaput pada kakinya loh. Alam pernapasan yang dulunya insang juga berubah jadi paru-paru dan kulit. Metamorfosis. Apa tadi metamorfosis Nuha? Perubahan bentuk ya. Jadi Nuha hafalin dulu. Coba lihat Nuha. Telur dulu, berudu, lalu menjadi katak berekor, lalu katak dewasa. Oke, sekarang saya punya bagan untuk sekarang kita coba tes ya. Nuha sudah hafal perubahan pada katak atau metamorfosis. Ayo, telurnya di mana? Oke, coba pasang. Oke, pinter. Lalu apa lagi? Ya, belum ada kakinya ya. Kecebong. Coba di mana pasangnya? Pinter. Lalu coba lagi yang ada kakinya berudu kaki. Oke, taruh situ. Pinter. Lalu kataknya ada ekornya masih ya, yang ini dulu ya. Oke. Lalu menjadi katak dewasanya taruh di mana? Cek. Oke, di sini ya. Oke, ini namanya perubahan pada katak atau metamorfosis. Ini kecebongnya berkaki. Lalu katak muda masih ada ekornya ya. Lalu katak dewasa. Oke, pinter Nuha. Sudah mempelajari tentang metamorfosis atau perubahan pada katak. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat adik-adik semua ya. Untuk mengakhiri kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum